I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Udin Laila Sada, SPSI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Konseling dan juga rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan praktik konseling dengan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya pribadi, Resa Kurnia Rahma. Dalam demonstrasi kali ini saya berperan sebagai presentator dan di sini saya bertugas untuk memimpin jalannya presentasi, menjelaskan metode konseling, memaparkan kronologi kasus dan juga memandu alur presentasi kepada audiens. Yang kedua yaitu rekan saya, Aisyah Diva, yang berperan sebagai konselor. Dalam demonstrasi kali ini, Aisyah Diva bertugas untuk memandu jalannya konseling, lalu juga melakukan asesmen kepada klien, sekaligus mengaplikasikan teknik-teknik CBT. Saya Aisyah Diva, di sini saya berperan sebagai konselor dan saya akan menerapkan pendekatan CBT dalam proses konseling. Selanjutnya yang ketiga yaitu rekan saya Santi Anggraini yang pada demonstrasi kali ini berperan sebagai asisten konselor. Dia akan mencatat hal-hal penting selama sesi konseling, baik itu verbal maupun non-verbal, dan itu akan dijadikan bahan evaluasi di akhir sesi. Ya, saya akan mencatat poin-poin penting dalam sesi konseling untuk dijadikan bahan untuk evaluasi nantinya. Selanjutnya yang keempat yaitu rekan saya Tazkia Nur Mahmudillah yang pada demonstrasi kali ini berperan sebagai klien. Baik, perkenalkan saya Kia yang berperan sebagai klien. Di sini saya akan berusaha untuk mendemonstrasikan dengan baik agar proses konseling saat ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Perkenalan dari anggota kelompok kami sudah selesai dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dari konseling yang kami gunakan. Pendekatan konseling yang kami gunakan yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang pertama kali dikembangkan oleh Aaron Beck pada tahun 1960-an dan hingga saat ini menjadi salah satu pendekatan konseling yang paling banyak diteliti dan terbukti efektif secara ilmiah. Nah, CBT ini didasarkan pada premis bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika seseorang memiliki pikiran yang negatif dan tidak akurat, pikiran tersebut akan memicu perasaan buruk yang kemudian mendorong perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Nah, CBT ini juga bekerja dengan cara mengidentifikasi pikiran-pikiran tersebut, lalu menguji kebenarannya dan mengganti dengan pikiran yang lebih realistis. Ada beberapa kunci dalam CBT. Yang pertama yaitu automatic negative thought, yaitu pikiran yang muncul secara spontan dan juga cepat. Nah, biasanya pikiran ini adalah pikiran yang negatif dan juga terdistorsi. Lalu juga ada cognitive distortion, yaitu pola pikiran yang menyimpang. Misalnya overgeneralisasi, yaitu menyimpulkan hal negatif dari satu kejadian. Dan lalu yang ketiga yaitu ada all or nothing, yaitu melihat segalanya itu dari dua kutub yang ekstrim. Nah, teknik-teknik CBT ini akan kami demonstrasikan yang meliputi yang pertama yaitu ada report building, lalu ada Socrates question, lalu ada cognitive restructuring, lalu ada evidence testing, lalu ada behavioral activation, lalu juga ada homework assessment berupa talk record dan juga terminasi yang terencana di akhir proses. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan kronologi kasus dari klien kita hari ini. Baik, klien hari ini bernama Kia. Kia adalah mahasiswa psikologi berusia 20 tahun dan dulu waktu Kia masih SMA, Kia adalah siswa yang pintar dan masuk ke 10 besar. Namun ketika Kia masuk di dunia perkuliahan, Kia merasa sulit beradaptasi. Saat semester 2, Kia mendapatkan nilai yang buruk di mata kuliah statistika dan itu berdampak ke psikologisnya Kia. Dia berpikir bahwasanya selama ini yang sudah dia lakukan, dia belajar itu adalah hal yang sia-sia. Dia merasa bahwasanya dirinya saat ini tidak sepintar teman-temannya. Dan ini berdampak di semester 3. Di semester 3 Kia mendapatkan IPK yang turun drastis dan dia semakin merasa bahwasanya kalau dia belajar itu akan sia-sia dan dia mulai menjauhi buku, dia banyak bermain HP untuk pelarian. Sehingga Kia konsultasi ke dosen wali dan dosen wali menyarankan Kia untuk mencari bantuan konselor. Akhirnya Kia berpikir untuk mencari bantuan konselor agar bisa merubah pikiran negatif Kia.
Dan setelah ini kita akan menyaksikan sesi konseling yang dilakukan oleh konselor dan juga oleh klien beserta asisten konselor. Selamat menyaksikan teman-teman. Silakan ruangannya di atas. Sesi konseling pertama kini dimulai. Pada sesi konseling ini, konselor akan membangun kepercayaan dengan klien, menggali masalah utama, mengidentifikasi pikiran otomatis negatif dan juga distorsi kognitif, serta memberikan homework assignment kepada klien. Selain itu, asisten konselor akan mencatat selama sesi konseling. Silahkan Mbak, mari duduk di sini. Selamat siang. Buat diri kamu duduk senyaman mungkin di sini ya. Perkenalkan, saya Aisyah dan di sini rekan saya Santi. Sebelum kita mulai, semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Dan di sini kami adalah untuk mendengarkan semua masalah ini dan membantu kamu untuk mencari solusinya. Supaya lebih nyaman, saya bisa panggil nama siapa ya? Kia, baik. Kia asalnya dari mana? Dari Malang. Kalau boleh tahu sekarang usia Kia berapa? 20 tahun ya. Gimana perasaan kamu hari ini? Duduk sih, tapi saya mencoba duduk itu aja. Kamu tak perlu khawatir. Kami di sini membantu kamu untuk mendengarkan semua masalah kamu dan tidak mengenai kami. Kalau udah siap, boleh ceritakan apa yang membuat kamu memutuskan datang ke sini. Saya datang karena saya merasa bahwa saya itu dan saya tidak tahu harus ngapain. Perhatikan bagaimana konselor menggunakan pertanyaan terbuka atau active listening untuk menggali pikiran otomatis negatif dari klien. Iya, kamu tadi bilang nilai kamu turun dan kamu nggak tahu harus ngapain ya. Bisa ceritakan lebih lanjut apa yang biasanya terjadi di pengajian? Setiap hari saya ada suara dan kepala yang bilang apa yang belajar pastinya kamu sendiri gimana. Jadi saya minum kafe dan jadi ada pikiran yang muncul sebelum kamu mulai belajar dan pikiran itu langsung membentuk semangat kamu. Pikiran kayak itu udah muncul sejak kapan? Sejak semester yang lalu. Kali itu saya mendapatkan buku ini aku bisa dari situ kayak ada sesuatu yang membuat kerjaan diri saya itu dari pengalaman di semester lalu itu membuat pemikiran negatif itu terus hadir ya sampai sekarang dan mempengaruhi cara kamu melihat kemampuan diri kamu sendiri. Apakah masih saya itu kayak Konselor menggunakan Socrates question atau pertanyaan terbuka untuk membantu klien menemukan sendiri bahwasanya pikiran klien itu mengandung distorsi. Jadi di sini konselor tidak langsung menjawab. Tadi kamu bilang cap bodoh sama diri kamu sendiri ya. Siapa yang sebenarnya memberikan cap itu? Kamu sendiri yang membuat itu. Apakah satu nilai buruk di satu tempatku cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa kamu bodoh secara keseluruhan? Pikir kira-kira saya karena dan yang nilainya itu lumayan dan rasio SMA saya itu termasuk siswa yang baik. Kamu sendiri udah menemukan bahwa bukti-bukti yang tidak
ilmu kesimpulan saya buat pola pikir seperti satu kegagalan berarti semuanya gagal itu maksudnya over generalisasi. Apakah kamu mengenali pola itu dalam diri kamu? Iya Pak, setelah dari sekarang saya menyadari bahwa saya itu memang sering berekspresi. Kalau tidak sempurna, saya mengerti itu saya gagal total. Kesadaran itu sangat berharga dan menurutnya pola pikir ini bisa kita ubah bersama. Mau coba? Di sini bagian CBT, Cognitive Restructuring, di mana konselor tidak memaksakan klien untuk berpikir positif secara berlebihan, namun agar klien ini lebih bisa berpikir secara adil terhadap dirinya sendiri. Ya, pikiran ngapain belajar, hasilnya pasti jelek juga itu pikiran yang otomatis negatif. Sekarang coba ganti kalimat itu dengan yang lebih adil untuk diri kamu sendiri. Gak perlu terlalu positif, cukup lebih seimbang aja. Apa kamu bisa melakukan itu? Tapi belajar memang merasa berat sekarang, tapi bukan tadi hasilnya tidak seperti. Saya pernah berhasil sebelumnya dan saya bisa mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Baik, itu bagus sekali ya, itu jauh lebih seimbang. Gimana rasanya setelah mengucapkan kalimat itu? Lebih ringan sih Kak, ada suatu ruang untuk bernafas juga, tidak kayak sebelah tadi. Itulah strukturasi kognitif. Kita nggak perlu mengubah kenyataan yang sudah tetap ada, tapi kita mengubah cara kita memaknainya. Ketika pikiran berubah, perasaan dan perilaku kita pun bisa ikut berubah. Saya merasakannya sendiri kali Kak, bedanya sama-sama. Ya, supaya perubahan ini bisa kamu rasakan dalam kehidupan nyata, kita perlu rencana yang lebih keren. Langkah kecil apa yang kamu lakukan minggu ini terkait belajar? Mungkin mulai dari yang terbuka, seperti baca 30 menit setiap hari tanpa habis baca. Setelah 30 menit selesai, baru istirahat. Itu bagus, itu rencana yang sangat bagus. Satu tambahan, setiap kali pikiran negatif muncul, catat dalam kertas kecil. Terus pikiran otomatisnya kamu tulis di bagian kiri, lalu di kanan tulis pikiran yang positif. Itu namanya thought record. Bersedia mencoba? Bisa Kak, kayak jurnal pikiran ya? Benar. Dan ingat, targetnya bukan langsung sempurna ya. Satu langkah kecil setiap hari sudah sangat tepat. Sebelum kita tutup, izinkan saya merangkum. Hari ini kamu berhasil mengidentifikasi pikiran otomatis negatif yang menghambat kamu. Menemukan sendiri bahwa pikiran itu tidak akurat dan membuat rencana aksi yang mau jadi. Luar biasa untuk satu sesi pertama ini. Terima kasih Kak Aisyah dan Kak Santi. Saya merasa jauh lebih lega setelah sesi ini. Minggu depan kita bertemu lagi ya untuk melihat perkembangan thought record kamu dan kebiasaan belajar kamu. Bisa? Bisa Kak. Sebulan minggu depan Kak. Baik, demikianlah sesi pertama konseling menggunakan CBT ini. Dari sesi pertama ini kita bisa melihat bagaimana konselor memimpin jalannya konseling dan juga ada asisten konselor yang konsisten mencatat. Untuk sesi selanjutnya akan dilaksanakan minggu berikutnya. Selamat datang kembali. Kita memasuki sesi kedua, yang dimana sesi yang akan kita saksikan adalah evaluasi awal dari minggu sebelumnya.
ruangannya ada di atas. Mari Mbak, silahkan duduk di situ. Selamat siang Kia. Senang melihat kamu kembali. Gimana kabar kamu minggu kemarin? Selamat siang Kak Aisyah, Kak Santi. Lumayan baik, masih ada berat tapi tidak seberat minggu kemarin. Bagus sekali. Mari kita tinjau tugas kamu. Gimana dengan target belajar 30 menit sehari? Hasil 5 dari 3 karena 2 hari tidak itu karena ada satu urusan sedadak dan satu lagi cuma sedikit sama masa manis. 5 dari 7 hari itu udah luar biasa loh. Terus fokus sama keberhasilan itu ya. Gimana dengan tahap recordnya? Sudah saya isi Kak, ada sekitar 7 catatan selama seminggu ini. Wah, kamu serius mengisinya? Boleh kita bahas yang paling berkesan? Ada satu yang paling berkesan sih Kak buat saya. Pas waktu mau mengerjakan laporan, ini pasti kayak ini pasti tidak selesai. Terus langsung saya tulis ke catatan, lalu saya gabungkan. Saya mulai dari bagian yang paling mudah dulu. Ternyata saya berhasil menyelesaikan laporan. Ya, itu sangat berarti. Kamu tidak hanya menulis pikiran alternatif, kamu juga membuktikannya dalam kenyataan. Apakah masih ada yang ingin kamu bahas hari ini? Ada Kak, kan nilai ITS sudah keluar dan statistika saya nilainya itu masih di bawah rata-rata. Waktu lihat nilainya, karena saya itu masuk balik lagi. Baik, kita akan bahas itu sekarang ya. Ceritakan lebih lanjut ya. Kita melihat dari nilai statistika kamu. Apa pikiran, perasaan, dan pendapat kamu? Pikiran saya, ini bukti saya memang tidak bagus dan saya merasa malu dan kayak takut juga sama teman-teman. Akhirnya saya memilih untuk menghindar dari ikut kelas dan tidak masuk kuliah pada saat hari ini. Ya, apa yang kamu ceritakan itu menggambarkan konsep segitiga kognitif, pikiran, perasaan, dan perilaku yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pikiran negatif memicu malu yang mendorong dan menghindari itu justru memperkuat pikiran negatifnya. Ini disebut avoidance cycle. Apakah kamu melihat polanya? Iya Kak, saya menjalani situasi yang justru bisa membantu saya dan semakin menghindar, semakin bisa rasa takut. Tuh, penghindaran memberi lega sesaat, tapi memperkuat ketakutan jangka panjang. Hari ini kita coba putus siklus. Perhatikan teknik evidence testing, di mana klien diajak berpikir seperti detektif yang sedang mengumpulkan bukti untuk menguji validitas pikiran negatifnya. Pikiran kamu nilai 52 ini bukti kamu tidak mampu. Mari kita uji seperti detektif. Apa bukti yang mendukung pikiran itu? Nilai 52 itu sendiri dan saya memang tidak pernah materi dari awal. Baik, sekarang apa bukti yang melawan pikiran itu? Saya berhasil menyelesaikan laporan 3 mata kuliah lain, nilainya di atas rata-rata. Dan saya baru belajar statistika 2 hari seminggu sekian karena saya terus menunda. Jadi salah satu faktor nilai 52 ini adalah strategi belajar yang belum optimal. Bukan semata kemampuan, apakah saya tidak mampu masih yang paling akurat? Atau ada kesimpulan lain yang lebih didukung? Lebih tepatnya, saya belum belajar statistika dengan strategi yang tepat dan waktu yang cukup, bukan karena saya tidak mampu. Perubahan besar itu
ya dari tidak mampu menjadi belum belajar dengan strategi yang tepat yang bisa diubah. Kamu merasakannya? Yang pertama itu bikin kamu bergerak. Yang kedua, menurut saya rasa masih ada yang bisa saya lakukan. Karena masalahnya adalah strategi, bukan kemampuan, maka konkret apa yang bisa kamu ambil untuk strategi ke depannya? Saya akan mulai belajar di awal dan tidak main-main waktu ujian. 3 kali seminggu, 5 kali khusus materi yang saya lupa. Itu sangat terukur. Satu hal lagi, kamu tadi bilang menghindar dari grup kelas, padahal teman-teman bisa menjadi sumber belajar. Ada langkah yang bisa kamu ambil terkait itu? Ada Kak, saya menghindari orang yang justru bisa membantu saya. Saya akan mencoba untuk bergabung ke kelompok belajar yang di kelas. Itu keputusan yang sangat berani. Bergabung ke kelompok belajar sekaligus membentuk survei dan cycle, dua manfaat yang bagus sekali. Saya merasa dan tapi saya mau mencoba. Baik teman-teman sekalian, kita memasuki tahap evaluasi akhir, di mana konselor mengajak klien untuk merefleksikan apa yang sudah berlangsung selama 2 sesi konseling, lalu asisten konselor akan menyampaikan hasil dari observasi selama 2 sesi berlangsung. Ya, saya ingin mengajak kamu melihat perjalanan 2 minggu itu. Bandingkan Kia yang pertama datang dengan Kia yang ada di sini sekarang. Apa yang paling berubah? Kalau dulu saya datang merasa karena sudah difonis buruk dan datang. Sekarang masalah saya masih ada. Itu nilai statistikanya masih belum. Tapi saya lagi melihatnya sebagai bukti bahwa saya itu butuh. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang masih bisa diperbaiki. Kalimat itu sangat bermakna ya. Apakah perubahan itu juga terasa secara fisik dan emosional kamu? Terasa Pak. Diri saya itu jadi lebih nyenyak, tidak segelisah dulu. Kalau memikirkan kuliah dan untuk pertama kalinya dalam bulan-bulan saya juga merasa ada harapan. Kak Sandi, berdasarkan catatan observasi 2 sesi ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Baik, terima kasih untuk Aisyah. Aku punya tambahan nih Mbak. Ya. Jadi kalau menurut pengamatan saya, dia memang untuk pertemuan yang pertama, tatap mata dia itu terlihat kurang. Kemudian postur tubuh dia juga membungkuk waktu di awal itu. Dia juga sering mengulang kata pasti gitu. Sering banget. Itu mencerminkan keyakinan negatif dia itu sangat kuat. Jadi rasa kurang percaya dirinya juga cukup kuat waktu itu. Tapi untuk di pertemuan kedua ini, alhamdulillah, ya untuk tatap matanya itu udah mulai meningkat. Terus postur tubuhnya udah lumayan tegak, terus juga semangat waktu konseling. Dan ada momen, aku mencatat suatu momen di mana dia itu menemukan pikiran alternatifnya sendiri. Jadi tahu solusi yang tepat buat dia itu apa. Jadi perubahan ini itu termasuk satu kemajuan meskipun non-verbal ya. Nah ini suatu kemajuan non-verbal yang tidak terlihat. Maksudku tidak terlihat dalam kata-kata. Nah, jadi alhamdulillah perubahan ini juga konsisten dan termasuk dalam kategori perubahan kognitif yang alhamdulillah berhasil dicapai. Begitu. Saya tidak sadar kalau perubahan itu sebagai yang berbeda. Terima kasih dengannya Kak Santi. Oh iya, ada satu lagi. Kamu waktu di sesi pertama konseling, kamu terlihat kesulitan untuk menemukan
solusi buat diri kamu sendiri. Tapi di fase konseling, di sesi konseling, maaf, di sesi konseling yang kedua ini, kamu bahkan bisa nemuin 3 sekaligus. Kamu tadi jawab 3 spontan jawaban atau solusi. Yang mana kita itu nggak mandu. Si beliau tidak memandu kamu sama sekali. Ini jadi salah satu bukti pikiran kamu, pikiran kritis kamu itu mulai terbentuk di sini. Terima kasih Kak Santi, catatan yang sangat berharga. Kia, apakah kamu merasa sudah bisa melanjutkan tahap edukasi secara mandiri? Kayaknya sudah bisa Kak. Bahkan sekarang rasa lebih alami, seperti punya kecakapan jujur dengan diri sendiri. Kita telah memasuki tahap terminasi, yaitu pengakhiran konseling yang direncanakan. Terminasi yang baik bukan hanya sekedar perpisahan, tapi penguatan bahwasanya klien sudah bisa mandiri dan juga menutup hubungan konseling secara etis dan juga bermakna. Kia, kita telah sampai pada tahap akhir yaitu terminasi atau pengakhiran proses konseling. Ini bukan berarti kamu ditinggalkan, ini justru tanda bahwa kamu sudah cukup kuat untuk melanjutkan sendiri. Jujur Kak, ada rasa sedih. Sesi ini terasa sangat aman. Perasaan itu wajar dan menunjukkan proses ini bermakna bagimu. Masih ingat tujuan awalmu datang ke sini? Saya datang karena masih tidak mampu, mulai terus turun dan tidak punya harapan untuk berubah. Dan sekarang apakah tujuan itu sudah tercapai? Sudah Kak, saya sudah bisa belajar lagi, meski belum sempurna. Pikiran saya tak mampu, tidak sekuat dulu, dan saya punya cara untuk menghadapinya. Tepat Kia, ada 3 bekal yang kamu bawa pulang. Pertama yaitu kesadaran kamu bisa mengenali pikiran otomatis negatif. Kedua, keterampilan, kamu bisa melakukan restrukturisasi melalui tough regard. Ketiga, yaitu keberanian, kamu sudah terbukti bisa bertindak meski ada ketakutan. Iya Kak, kalau dipikir-pikir saya sudah punya ketiganya. Dan satu hal yang perlu kamu ingat Kia, kamu membangun ketiganya sendiri. Kami hanya menyediakan ruang dan alat. Kamu yang menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Satu pertanyaan terakhir, kalau pikiran negatif itu datang lagi dan kamu kewalahan sendirian, apa yang kamu lakukan? Saya akan mengeluarkan track record, tulis pikiran otomatisnya jadi bukti yang mendukung dan yang melawan. Lalu buat pikiran yang lebih seimbang. Kalau masih berat, saya minta bantuan ke teman, dosen, atau kembali ke konselor. Bagus, meminta bantuan adalah tanda kebijaksanaan. Kia, dengan ini sesi konseling kita resmi saya tutup ya. Pintu selalu terbuka, tapi saya percaya kamu sudah siap. Sampai jumpa Kia, semangat terus ya. Ya, Asik Kak. kamu sehat ya. Demikianlah demonstrasi konseling dengan pendekatan CBT dalam 2 sesi. Kita telah menyaksikan bagaimana konselor Aisyah Diva dalam memimpin konseling dan juga asisten konselor Santi Anggraini dalam mencatat selama sesi berlangsung dan juga memberikan hasil observasinya. Semoga demonstrasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're